Pada mulanya di alam ini, kosong, belum ada apa-apa, belum bisa dikatakan sesuatu yang ada, belum bisa dikatakan keberadaan, belum bisa dikatakan gelap, terang, warna, bentuk dan rupa, arah dan tempat. Dari kekosongan itu mula-mula terpancarlah nur Allah. Dari manakah asal nur Allah ini? Nur Allah itu sendiri berasal dari zat tunggal. Jika satu ditambah satu hasilnya dua, maka angka satu hasil dari tambahan berapa? Ya, angka satu ini adalah angka sebelum nol atau kosong, seperti itulah konsepnya. Dari nur Allah ini, terpancar cahaya pertama, dialah Nur Muhammad. Dan daripadanya Nur Muhammad, Allah mentajalikan dirinya agar dikenal. Mula-mula Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan arsy, lauh mahfuz, langit, bumi, surga, neraka, bumi serta isinya, planet-planet, galaksi, tata surya, dalam 6 masa, semua itu disebut dengan makhluk. Lalu Allah menciptakan makhluk bernama malaikat, yang senantiasa patuh melayani Tuhan, taat akan perintah Tuhan, taat beribadah, senantiasa berada dalam tahta Tuhan, sungguh tiada kekurangan di dalam penciptaannya. Sempurna, selaras, serasi, semua tertata dalam ketetapan dan kekuasaannya. Malaikat diciptakan dari nur cahaya. Malaikat begitu banyak jumlahnya. Malaikat adalah makhluk suci, yang selalu patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua tugas keilahian, dan malaikat mendapat tugasnya masing-masing. Allah menjadikan surga sebagai bentuk keindahan dan kasih sayangnya, penghuninya adalah para malaikat. Dari malaikat yang begitu banyaknya ada malaikat tertinggi atau malaikat agung sebagai tangan kanan Tuhan, diantaranya. Malaikat pertama yang Allah ciptakan adalah Israfil. Israfil bertugas memegang dan meniup terompet sasangkala di bawah arsy. Israfil adalah malaikat terbesar yang menyangga langit dan bumi. Malaikat kedua yang Allah ciptakan adalah Mikail. Mikail adalah malaikat serafim bala tentara Tuhan. Serafim adalah golongan malaikat yang bertahta di samping Tuhan dan berada di kerajaan Allah di arsy. Serafim senantiasa bernyanyi dan memuji Tuhan. Serafim memiliki 4 sayap dan 6 sayap. Malaikat ketiga adalah yang Allah ciptakan adalah Jibril. Jibril bertugas memegang wahyu Allah dan menyampaikannya. Lalu Allah menciptakan neraka. Neraka diciptakan Allah dengan 7 tingkatan atau 7 lapis, sebagai bentuk dari kekuasaannya dan murkanya. Malaikat keempat yang Allah ciptakan adalah Israil. Israil malaikat terbesar sama seperti Israfil. Israil ditugaskan untuk memegang maut, dan mencabut nyawa semua makhluk Tuhan. Israil sendiri malaikat yang keberadaannya disembunyikan oleh Allah. Setelah Allah menciptakan neraka, malaikat Mikail tidak pernah tertawa. Tatkala itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan yang mati menjadi kehidupan, dan yang hidup pada kematian. Neraka adalah makhluk Tuhan yang hidup. Di dalam neraka keluarlah makhluk yang berpasangan dari api neraka, bentuk rupa seperti binatang. Binatang itu pun beranak, dan dari makhluk berpasangan itu lahirlah makhluk-makhluk baru dari neraka.
Makhluk baru ini belum memiliki nama. Makhluk-makhluk ini sangat taat terhadap perintah Tuhan. Di antara banyaknya makhluk baru ini, dipimpin oleh satu makhluk yang sangat disayangi Tuhan, karena pengabdian dan ketaatannya beribadah. Saking taatnya dalam beribadah, Tuhan Allah mengangkat derajatnya dan memuliakannya. Allah memberinya 2 sayap untuk terbang ke langit pertama. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat makhluk baru itu ke langit pertama, menjadi tampan cemerlang, dan diberi nama Al-Abid. Al-Abid ini sendiri bermakna seseorang hamba yang taat beribadah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Al-Abid ke langit kedua, dan memberi gelar Ar-Raqi, yang berarti ahli ruku'. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Ar-Raqi ke langit yang ketiga, diberi nama As-Sajid. As-Sajid yang bermakna ahli sujud. Para ahli sujud itu sujud dalam kurun 10.000 tahun lamanya. Allah pun kembali meninggikan derajatnya dengan mengangkat As-Sajid naik ke langit keempat, dan diberi gelar nama Al-Kashi, yang bermakna seseorang hamba yang rendah hati dan takut akan kebesaran Allah. Semakin Al-Kashi rendah hati, Allah yang maha memuliakan makhluknya mengangkatnya ke langit kelima, diberinya gelar Al-Qanat. Al-Qanat bermakna hamba yang selalu taat. Al-Qanat selalu mematuhi perintah dari Tuhan. Karena selalu taat akan perintah Tuhan, Al-Qanat pun diangkat ke langit keenam, diberinya gelar Al-Mujtahid, yang berarti seorang hamba yang bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Langit keenam ini adalah tempat yang tinggi di mana di dalamnya terdapat surga, yang bernama surga Aden. Dan naiklah Al-Mujtahid ke langit yang ketujuh, diberinya gelar Al-Zahid, yang bermakna sederhana dalam kehidupan. Di langit ketujuh ini adalah tempat yang sangat tinggi, terdapatnya surga Firdaus. Begitulah makhluk baru itu diberi gelar di 7 langit. Allah merubah rupanya semakin tinggi langit, semakin cemerlang. Serta-merta Allah pun merubah rupanya, menyerupai malaikat, dengan 4 sayap, yang begitu indah dan sangat tampan, dan diberilah nama oleh Tuhan, yaitu malaikat Azazil. Seperti seorang hamba yang bukan apa-apa, hina dan kini menjadi termulia, mulia di sisi Allah, dimuliakan oleh semua makhluk, begitu cara Allah mengangkat derajat hambanya, dan Allah maha memuliakan makhluknya. Azazil menjadi terkenal dan termasyhur di kalangan penduduk surga. Bukan saja karena rupanya yang indah. Ia dikenal karena banyak ilmunya, dan doa-doanya selalu dikabulkan oleh Allah. Hamba yang taat pada Tuhan, beribadah ribuan tahun lamanya. Azazil sosok malaikat yang sangat luar biasa. Menjadi makhluk yang dikasihi Tuhan Allah. Dialah Azazil yang terkasih. Nama lainnya Lucifer, dalam kitab Yesa, yaitu kitab perjanjian lama, banyak dijelaskan tentang Lucifer. Ialah Azazil bintang di surga, cahaya yang terang, di antara cahaya-cahaya terang lainnya, seperti itulah dijelaskan dalam kisah konspirasi. Azazil bergabung di Serafim, dan diangkat menjadi Sayyidul Malaikat, yaitu pemimpin dari para malaikat, dengan pasukan ribuan malaikat bala tentara Tuhan. Bala tentara Tuhan sendiri adalah bala tentara malaikat Allah di Arsy. Arsy sendiri berada di atas langit ketujuh, yaitu letak surga Firdaus berada. Yang berdirinya tiang-tiang menjulang. Dipikulnya Arsy oleh malaikat-malaikat pemikul di Arsy. Azazil menjadi Sayyidul Malaikat selama 80.000 tahun lamanya. Setelah itu, Azazil ditugaskan oleh Tuhan
untuk menjaga surga dan menjadi bendaharawan surga, selama 40.000 tahun, dengan julukan Khazinul Jannah. Begitu pula kisah Azazil menjadi bintang di surga, sebagai bendaharawan surga. Azazil bebas memasuki wilayah surga manapun sekehendaknya, tidak ada tempat manapun di surga yang belum pernah disinggahinya, seperti seekor burung di dalam hutan, yang mencari makanan, terbang dan hinggap kemanapun di hutan. Begitulah Azazil, terbang kemanapun sekehendaknya, di wilayah surga dengan bertasbih dan mengagungkan nama Tuhan. Di suatu masa, Israfil berkunjung ke Lauh Mahfuz. Terdapatlah pena tertulis, ditulisnya, bahwa akan ada hamba Allah, yang telah lama beribadah, akan mendapat laknat Allah. Seketika Israfil yang membacanya, menangis karena takut akan mendapat laknat Allah. Lauh Mahfuz tempat tertinggi di langit sebelum Sidratul Muntaha, berada di atas arsy. Lauh Mahfuz Allah ciptakan terdahulu, jauh sebelum langit dan bumi tercipta. Di mana segala sesuatu telah dituliskan dan ditetapkan oleh Allah, itu yang dimaksud qada dan qadar Allah, itulah takdir Tuhan. Segala sesuatu telah ditetapkan oleh Tuhan sebagaimana adanya. Israfil pun memanjatkan doa pada Tuhan, agar diselamatkan dari laknat Allah, dan bergegas kembali ke langit ketujuh, seraya dengan cemas mengabarkan pada Jibril dan para malaikat, tentang apa yang telah ia lihat, dan baca di Lauh Mahfuz. Jibril pun bergegas mendatangi Azazil karena doanya yang makbul dan selalu dikabul oleh Tuhan. Dengan seraya Azazil pun berdoa kepada Allah, memohon agar semua makhluk dilindungi dan diselamatkan dari laknat Tuhan. Namun Azazil pun lupa, tidak mendoakan dirinya sendiri, dan lupa bahwa ia pun adalah makhluk. Allah yang Maha Kuasa, Dia berkuasa atas segala sesuatu, yang memiliki kerajaan di langit dan di bumi. Telah mengetahui akan sifat hambanya itu, dan mengujinya untuk pertama kali. Jauh sebelum adanya manusia, bumi ini diisi oleh bangsa jin, yang diciptakan dari api. Jin sendiri Allah ciptakan bersamaan dengan cikal Azazil, dari neraka. Jin memenuhi isi bumi, dahulunya hidup damai di bumi. Karena perebutan kekuasaan, dan penentangan kepada aturan Tuhan, bangsa jin membuat kerusakan, dan pertumpahan darah, di bumi. Maka Tuhan Allah memerintahkan Azazil dan para tentara malaikat, untuk berperang dan memusnahkan bangsa jin. Berperanglah malaikat dan jin, dengan Azazil sebagai panglima perangnya, dan bangsa jin kalah, semua bangsa jin musnah, dan hanya tersisa sedikit saja. Dan Allah membiarkannya yang sedikit itu, mereka bersembunyi. Setelah mengalahkan bangsa jin, bumi pun kosong, dan Azazil pun ditugaskan untuk menjaga bumi di dalam kekosongan bumi itu. Ribuan tahun lamanya bumi kosong, Azazil pun menjadi betah menempati bumi. Dalam kisah Israiliyah, dikisahkan, setelah Azazil berperang melawan bangsa jin Sumiyah, penghuni bumi terdahulu, Azazil menjadi betah di bumi Allah. Sampai waktu yang ditentukan, Azazil, untuk menjaga bumi dari kekosongan. Para malaikat menyampaikan perintah dari Tuhan, untuk Azazil, kembali naik ke langit. Selesai menjaga bumi dari kekosongan. Karena Tuhan Allah akan menciptakan makhluk baru untuk mengisi bumi. Maka naiklah Azazil ke langit, dan menghadap pada Tuhan seraya dikumpulkannya semua makhluk dan para malaikat. Aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Dan malaikat Jibril pun berprotes terhadap Allah.
Wahai Allah, mengapa Engkau ciptakan makhluk yang akan melakukan kerusakan di muka bumi? Wahai Jibril, sungguh aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui, kata Allah. Tatkala itu para malaikat diperintah oleh Tuhan mengambil tanah di bumi. Diriwayatkan dari As-Sudi, dari Ibnu Mas'ud, dari seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengisahkan pada sahabatnya bahwa Allah mengutus malaikat Jibril ke bumi untuk membuat makhluk baru itu. Namun bumi menolak. Bumi pun menangis kepada Jibril. Ia bersumpah dengan nama Allah bahwa ia tidak sanggup menanggung beban manusia di bumi. Demi Allah, aku berlindung kepadamu dari utusanmu, agar engkau tidak mengambil sebagian dari kami jika nantinya akan menjadi penghuni neraka. Malaikat Jibril kemudian kembali naik ke langit, dan mengharap Allah untuk menceritakan alasan bumi yang tidak sanggup menanggung azab Allah. Allah kemudian mengutus malaikat Mikail dan Israfil untuk mengambil tanah dari bumi. Dan bumi pun menolaknya seraya memberikan jawaban yang sama seperti jawabannya pada Jibril. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan Israel, malaikat sang pencabut nyawa, tersebut langsung memukul bumi sehingga membuatnya bergetar ketakutan. Malaikat Israel pun berkata pada bumi, "Aku takut melanggar perintah dari Allah. Aku sama sekali tak akan melanggar perintah Tuhanku, walau dengan segala perendahan dirimu." Setelah mengambil tanah secara paksa, bumi pun menangis karena kehilangan tanahnya. Namun Allah berfirman bahwa tanah yang diambil tersebut kelak akan dikembalikannya lagi ke bumi. Diambilnya tanah oleh Israel dari bumi tersebut, dan Israel kembali naik ke langit menyerahkan tanah tersebut kepada Allah. Dengan kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jasad tubuh makhluk baru itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 59, yang artinya, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, "Jadilah." Maka jadilah sesuatu itu. Terciptalah jasad manusia dari tanah. Dan Allah menggeletakkan jasadnya. Lalu Allah meniupkan ruh kepada jasad. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat As-Sa'ad ayat ke-72, yang artinya, kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Maka hiduplah manusia pertama Adam diberi. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan kejadian dari Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran, surat Al-Baqarah, ayat ke-30. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu?" Dia berfirman, "Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Allah memerintahkan seluruh makhluk dan para malaikat untuk bersujud kepada Adam, dan bersujudlah semua makhluk kepada Adam. Semua makhluk dan malaikat bersujud, kecuali satu, yaitu Azazil. Dan Allah berkata pada Azazil, "Mengapa engkau tidak mau bersujud pada Adam wahai iblis?" Kata Allah. Iblis menjawab, "Aku tidak mau bersujud pada Adam, karena aku diciptakan dari api, dan Adam engkau ciptakan dari tanah." Karena tidak mau bersujud kepada Adam, Tuhan Allah melaknatnya, mengeluarkannya dari surga.
Sejak itu malaikat Azazil dikeluarkan dari surga bersama bala tentara malaikat pengikutnya dan membuangnya ke bumi bagian bawah. Azazil sendiri berasal dari kata Al-Azaz, yang berarti hamba, dan Al-Il bermakna Tuhan, keseluruhan Azazil hamba Tuhan. Azazil terdiri dari 4 huruf, yaitu Ain, J, Alif, J. Ain awal bermakna dari kebanggaan. Zai pertama bermakna ketakaburan. Alif di sini bermakna pembangkangan. Zat kedua bermakna lupa akan dirinya. Dia Azazil sang raja iblis. Dan iblis meminta tangguh pada Allah, dan Allah mengabulkannya. Sampai hari kiamat, untuk menyesatkan Adam dan keturunannya, seluruh manusia sampai hari kiamat nanti. Sejak saat itu Azazil yang dulunya berasal dari neraka, Allah mengangkatnya ke langit, dan meninggikan derajatnya, menjadi pemimpin dari para malaikat, bendahara surga, ahli ibadah, taat beribadah. Lalu karena kesombongannya, dan menolak sujud terhadap Adam, Allah mengeluarkannya Azazil dari surga, berganti namanya menjadi Iblis. Dan Iblis termasuk golongan yang mendustakan Allah. Sungguh Allah yang maha merendahkan makhluknya. Dan Iblis bersumpah akan menyesatkan manusia, menjadi musuh bagi manusia, dan menyesatkannya anak keturunan, Adam dari jalan lurus Tuhan. Sampai hari akhir, hari yang sudah ditetapkan oleh Allah. Itulah kisah seorang asal-usul, yang dulunya malaikat, dan kini menjadi iblis. Sekian telah menonton dan menyimak sampai habis. Terima kasih. Subscribe channel ini sebagai dukunganmu pada saya. Terima kasih.